Saudara-saudari terkasih, menjalani panggilan Tuhan itu tidak sesederhana yang kita kira. Kisah panggilan Nabi Yeremia dengan baik menunjukkan hal itu. Kisah ini berawal dari pernyataan, "Firman Tuhan yang datang kepadaku," yang menegaskan bahwa panggilan kenabian Yeremia otentik dan bahwa sang nabi berbicara atas nama Tuhan sendiri. Di hadapan Yeremia, Allah menyatakan panggilannya sekaligus menjelaskan alasannya memilih pria berperasaan halus ini. Allah telah mengenal Yeremia sejak dari semula. Dalam Alkitab, kata mengenal menggambarkan kedekatan yang benar-benar erat. Dikatakan juga bahwa Allah telah menguduskan Yeremia bahkan sebelum ia keluar dari kandungan. Ini berarti oleh Allah, Yeremia sengaja dipisahkan atau disisihkan dari yang lain untuk tugas religius yang khusus. Sebagai puncak, Allah berkenan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dengan demikian, jalan hidup Yeremia telah ditentukan. Sang nabi akan memainkan peran penting tidak saja dalam sejarah Israel, tetapi juga dalam sejarah bangsa-bangsa lain. Nubuat Yeremia akan menjangkau tempat-tempat yang jauh dan mempengaruhi perjalanan hidup banyak orang. Allah mengenal, menguduskan, dan kemudian menetapkan Yeremia menjadi utusannya. Tiga hal ini menunjukkan bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif memilih Yeremia. Dia yang memilih, dia yang juga akan merawat nabi pilihannya itu dengan kasih yang istimewa dan mendalam. Lalu, bagaimana tanggapan Yeremia? Apakah panggilan itu disambutnya dengan sukacita? Yeremia tidak mempunyai cita-cita menjadi nabi dan tidak pernah membayangkan diri menjadi nabi. Allah memanggilnya menjadi nabi. Andai saja bisa, Yeremia akan menolak panggilan itu. Yeremia enggan menjadi nabi. Ia beralasan bahwa dirinya tidak pandai berbicara karena masih muda. Yeremia tampaknya sadar bahwa panggilan Allah berpotensi mendatangkan bencana besar bagi dirinya. Bayangkan saja, ia mesti meneruskan firman Allah yang berkuasa mengubah jalannya sejarah dan yang akan terdengar menyakitkan di telinga orang-orang yang tidak mau mendengarkan kehendak Allah. Apa yang nanti akan dilakukan orang-orang itu terhadap Yeremia sebagai si pembawa firman? Mereka pasti akan memusuhinya dan membuat hidupnya menderita. Yeremia merasa gentar, tetapi desakan Allah mengalahkan segalanya. Ia sadar bahwa kehendak Allah tidak mungkin ditolak. Nah, untuk meneguhkan Yeremia, Allah memberi dukungan dan semangat. Dengan gambaran seolah-olah hendak maju ke medan perang, Yeremia diminta bersiap-siap, sebab ia akan menyampaikan kebenaran yang hampir pasti tidak disukai raja-raja Yehuda. Para pemuka rakyat, para imam, bahkan rakyat sendiri. Perang ini berbahaya, tetapi Yeremia tidak boleh gentar. Keselamatannya dijamin oleh Allah sebagai pihak yang mengutusnya. Allah akan menjadikan Yeremia sosok yang kuat, ibaratnya kota yang berkubu, tiang besi, atau tembok tembaga. Sehebat apapun musuh menyerang Yeremia,
ia tidak akan terkalahkan. Dalam kenyataannya, Yeremia nantinya sering dibuat bertanya-tanya, di mana gerangan perlindungan yang dijanjikan Allah ketika masalah demi masalah datang menerpa dirinya? Sang nabi sering merasa ditinggalkan sendiri. Saat ia dianiaya musuh, Tuhan seakan-akan membisu. Saat ia berteriak minta tolong, Tuhan ternyata diam, tidak kunjung memberikan jawaban. Para saudara, kisah panggilan Yeremia ini dengan amat baik menunjukkan bahwa menjalani panggilan Tuhan itu tidaklah sederhana sebagaimana yang sering kita kira. Hal yang sama juga dialami oleh Yesus. Yesus memulai mewartakan kabar baik kepada masyarakat. Tetapi baru saja ia mulai berkarya, Yesus juga langsung menghadapi penolakan. Sungguh aneh, sebab penolakan itu terjadi justru di Nazaret, di kampung halamannya sendiri. Dalam sudut pandang penginjil Lukas, orang Nazaret sebenarnya tidak persis menolak Yesus. Sadar bahwa Yesus mempunyai kelebihan yang bisa dimanfaatkan, mereka berniat menguasai Yesus. Mereka berusaha membatasi ruang lingkup karya-karyanya, dan dengan demikian menghalangi tersebarnya karya keselamatan Allah kepada seluruh bangsa. Yesus, Yeremia, dan utusan-utusan Allah yang lain pasti menyadari bahwa mereka memikul beban yang berat. Banyak orang tidak suka ditegur dan diingatkan akan dosa-dosa mereka. Orang-orang itu tidak mau kenyamanan hidup mereka terganggu. Mereka inilah yang membuat hidup para utusan Allah jadi sengsara. Sementara itu, bentuk perlindungan dari Allah ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Tidak ada petir turun dari langit, misalnya, untuk menghanguskan para musuh. Tuhan juga tidak mengirim angin tofan yang dengan seketika melenyapkan lawan-lawan yang mengejar dan menganiaya para utusan. Tuhan seolah-olah diam saja. Dalam penderitaannya, Yeremia pun mengeluh, "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku." Demikian juga di kayu salib, Yesus sampai berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Para saudara, kebisuan Allah ketika umat dan orang-orang pilihannya dianiaya memang merupakan misteri yang besar. Namun, misteri yang lebih besar lagi adalah kebisuan orang-orang di sekitar korban ketika melihat sesamanya dianiaya. Jadi, kenapa harus menyalahkan Allah, sementara kita sendiri diam menyaksikan orang lain ditindas dan diperlakukan tidak adil? Bukankah Allah berkarya dalam diri kita? Untuk melindungi utusannya, Allah tidak membuat mukjizat berupa petir, badai, atau angin tofan. Tetapi Ia membuat mukjizat yang lebih besar lagi, yakni menghadirkan kita sebagai sesama yang akan membantu para utusan mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini.
Tuhan memberkati kita.